Saim. Penasaran apa sih, Saim? Siapa sih Min yang melakukan percobaan selain Thomson? Oke, tenang Soim, Min Kim akan jelaskan. Nah, ternyata Milika dan bosnya sendiri melakukan percobaan dengan meneteskan minyak yang menghasilkan temuan massa elektron sebesar 9,109832 kali 10 pangkat min 28 gram. Nah, selain itu, ternyata Goldstein sendiri menemukan sinar anode yang bergerak berlawanan dengan sinar katode, di mana sinar anode ini bergerak melalui lubang-lubang pada sinar katode sendiri, dan sinar ini bermuatan positif yang terdiri dari ion positif. Kenapa? Karena dia bergerak menuju ke sinar katode yang mana menjauhi kutub positif sendiri. Nah, Soim, selain itu, ternyata sinar terusan itu memiliki rasio E per M lebih kecil dari E per M elektron sendiri. Oleh karena itu, Goldstein sendiri meyakini bahwa ini bukan elektron, sehingga ditemukan dari persamaan tetesan minyak tadi, massa proton yaitu sebesar 1,672622 kali 10 pangkat min 24 gram. Wah, kecil juga ya ternyata. Nah, setelah milikan Goldstein tadi, ternyata Rutherford juga melakukan percobaan tentang atom ini. Lantas bagaimana ya teori atom Rutherford sendiri? Apakah Soim ada yang tahu? Oke Soim, ternyata percobaan yang dilakukan oleh Rutherford sendiri itu melibatkan hamburan sinar alfa suatu jenis yang dipancarkan oleh sejumlah zat radioaktif seperti radium, polonium, uranium dengan hasil yang pertama yaitu partikel sinar alfa sendiri bermuatan positif karena terdiri dari ion He2+. Kemudian yang kedua, pada hasil percobaan sendiri, hampir semua partikel alfa itu menembus lempeng emas tanpa dibelokkan. Sejumlah kecil dibelokkan dengan sudut kecil, sebagian kecil dibelokkan dengan sudut besar, dan sebagian kecil lagi dipantulkan kembali ke sumber partikel sinar. Oke Soim, jadi apa ya kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan oleh Thomson, Millikan Goldstein, dan juga Rutherford? Apakah Soim ada yang tahu? Ya, kesimpulannya yaitu model atom yang dicetuskan oleh Dalton sendiri, yaitu atom seperti bola pejabat ini tidak terbukti. Kenapa? Karena ketika lempeng emas dipancarkan partikel alfa, ternyata hanya sedikit yang dipantulkan atau dikembalikan, dan sebagian besarnya lagi itu menembus atau diteruskan oleh sinar alfa sendiri. Sehingga pada teori atom Rutherford ini, atom itu terdiri dari inti atom dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu memiliki diameter 10 pangkat min 13. Selain itu, atom juga memiliki muatan positif dan elektron dengan muatan negatif yang mengelilingi inti atom pada jarak rata-rata 10 pangkat min 8. Nah, pada atom model Rutherford ini ternyata nomor atom sudah dikenal loh. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Chinese sendiri yaitu dengan membombardir lempeng tipis berilium dengan partikel alfa. Ternyata radiasi energi yang sangat tinggi dipancarkan oleh lempeng tipis tersebut, di mana radiasi yang dihasilkan merupakan sinar yang tidak memiliki muatan listrik. Nah, dari situ Chadwick meyakini nih, ternyata selain elektron dan proton ada lagi subpartikel dalam atom yang tidak memiliki muatan yang disebut dengan neutron. Dari situ, percobaan yang dilakukan oleh Chadwick sendiri berhasil menjelaskan perbandingan massa atom H dengan helium yaitu 4:1 dengan adanya neutron pada inti atom. Nah Soim, jika tidak ada neutron, maka seharusnya perbandingan antara atom hidrogen dengan helium itu seharusnya yaitu 2:1 loh. Kenapa? Karena masing-masing memiliki perbedaan jumlah elektron dan proton yaitu sama dengan 1. Jadi, adanya neutron ini menjelaskan bagaimana atom itu dapat stabil. Betul? Oke, bicara tentang kestabilan tadi, ternyata Bohr juga menjelaskan loh terkait kestabilan elektron loh Soim. Bagaimana ya isinya? Oke,
Model atom Bohr menjelaskan terkait kestabilan elektron di antaranya yaitu yang pertama, elektron pada atom hidrogen sendiri beredar mengelilingi inti atom dalam orbit yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, energi elektron pada waktu mengorbit inti atom adalah berbanding lurus dengan jarak dari inti atom. Yang ketiga, hanya sejumlah orbit dengan energi tertentu yang terdapat dalam atom setiap orbit adalah bersesuaian dengan tingkat energi elektron yang dinyatakan dengan bilangan kuantum. Yang keempat, orbit yang diperbolehkan adalah orbit yang memiliki momentum sudut elektron yang harganya merupakan kelipatan bilangan bulat dari ketetapan Planck, yaitu H/2π atau tingkat energi tetap atau stasioner. Nah, yang kelima, cahaya diserap ketika elektron berpindah dari orbit dengan tingkat energi yang lebih tinggi dan sebaliknya yang sama dengan perbedaan tingkat energi dari dua orbit tertentu. Oke, Soim, jadi pada dasarnya kestabilan elektron yang menjelaskan pada model atom Bohr ini menjelaskan bahwa kenapa ketika elektron beredar mengelilingi inti atom itu tidak jatuh pada inti atom. Benar? Nah, Soim, akan tetapi ternyata model atom Bohr ini memiliki kekurangan yang dijelaskan pada teori mekanika gelombang loh, di mana yang awalnya Bohr ini menjelaskan bahwa elektron yang mengorbit inti atom itu dapat ditentukan. Ternyata yang hanya dapat ditentukan itu adalah kebolehjadian adanya elektron. Dan sebenarnya ini ya, gerakan elektron pada suatu orbital itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Jadi kita hanya dapat mengetahui kebolehjadian adanya elektron itu sebanyak 90% bukan 100%, yang mana itu dijelaskan pada teori mekanika kuantum. Nah, Soim, bagaimana? Penasaran nggak tentang teori mekanika kuantum? Kalau penasaran, jangan lupa untuk simak video selanjutnya ya tentang teori mekanika kuantum sendiri. Oke, Soim, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Dan juga jangan lupa nih untuk subscribe channel YouTube ini ya. Oke, Soim, kita bertemu dengan video selanjutnya. See you and bye!